Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Abdul Aziz. Saya mahasiswa Unhas Jember dengan NIM 221104040032. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS yakni arkeologi. Nah, apa yang akan saya bahas yakni tentang gambaran arkeologi secara umum. Baiklah, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang arkeologi. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari masa lalu atau masa lampau manusia dengan cara mempelajari artefak dan tinggalan budaya kuno. Arkeologi sendiri ini mulai dikembangkan sebagai ilmu pada abad ke-19. Nah, tujuan utamanya adalah untuk memahami asal-usul manusia, bagaimana perkembangan masyarakat melalui studi artefak dan lokasi apa yang ditinggalkan oleh peradaban kuno tersebut. Nah, artefak ini sendiri dipelajari atau artefak yang dipelajari ini antara seperti peralatan rumah tangga, senjata, perhiasan, patung, uang, logam, tulisan, dan bangunan. Arkeolog ini melakukan penggalian di berbagai lokasi seperti gua, situs pemakaman, benteng kuno, kota kuno, dan lain sebagainya. Mereka menggali lapisan demi lapisan tanah untuk menemukan sebuah artefak yang terkubur di dalamnya. Nah, setelah dilakukan penggalian artefak ini akan dilakukan penanggalan atau pencatatan penanggalan terhadap artefak tersebut. Kenapa? Agar untuk mengetahui berapa usia artefak atau situs tersebut. Metode yang dilakukan untuk penanggalan artefak itu meliputi seperti analisis karbon, tatahan keramik, dan pola berubahnya gaya seni dari waktu ke waktu. Dari temuan arkeologi ini memberi kita gambaran tentang budaya, teknologi, agama, seni, ekonomi, dan cara hidup manusia pada masa lampau. Misalnya, temuan peralatan kerja batu dari zaman Paleolitik yang membuktikan bahwa manusia purba ini telah mampu membuat alat sederhana. Sedangkan peruntuhan kota kuno seperti Pompei dan Herculaneum memberikan kita gambaran mendetail tentang bagaimana kehidupan manusia Romawi. Arkeologi sendiri memberikan sumbangsi besar dalam memahami asal-usul dan perkembangan peradaban manusia. Hasil dari penggalian arkeologi yang terus dilakukan ini memberikan bukti baru untuk melengkapi cerita sejarah masa lalu yang dari tiap keping ini menjadi satu cerita utuh gitu. Nah, studi arkeologi ini sendiri diperlukan karena untuk menjaga situs peninggalan budaya tersebut atau situs peninggalan dari sejarah manusia itu. Banyak cabang-cabang ilmu yang ikut mendukung studi arkeologi, misalnya arkeologi fisik. Nah, arkeologi fisik ini membantu menganalisis situs dan artefak berdasarkan kondisi fisiknya. Kemudian ada arkeologi lingkungan yang mempelajari interaksi manusia dengan lingkungannya pada masa lampau melalui analisis sisa-sisa tumbuhan dan hewan. Arkeologi sendiri juga banyak dibantu ilmu seperti paleobotani, paleozoologi, stratigrafi, taxonomia, isotop stabil, dan lain sebagainya. Berbagai ilmu bantu ini sangat membantu arkeolog untuk merekonstruksi masa lalu atau untuk menggambarkan bagaimana masa lalunya. Contoh proyek arkeologi besar di Indonesia adalah penelitian di situs prasejarah Maros di Sulawesi Selatan oleh arkeologi Belanda Van Heckeren pada tahun 1950-an. Ia menemukan bukti pemukiman manusia paling awal di Indonesia berusia sekitar 23.000 tahun yang lalu.
hebat kan. Orang Belanda sendiri ini meneliti. Contohnya lagi di Yogyakarta, arkeolog Belanda Hilbert Band ini berhasil mengungkap asal-usul kerajaan Mataram melalui penemuan reruntuhan keraton Ratu Boko di Kota Gede. Sedangkan di Jawa Timur sendiri, situs Trinil ditemukan oleh Heinrich Classic Heinrich Class berisi fosil manusia Pithecanthropus erectus atau orang utan Jawa pada 1890. Nah, sampai saat ini banyak penggalian dan penelitian arkeologi yang terus berlangsung di berbagai situs bersejarah di Indonesia. Semoga kedepannya keilmuan arkeologi ini dapat terus berkembang sehingga semakin banyak misteri masa lalu bangsa Indonesia yang dapat terungkap. Contohnya lagi yakni beberapa cabang ilmu humaniora juga berperan penting dalam studi arkeologi seperti sejarah, antropologi, religiusitas, terus sejarah itulah. Terus sejarah ini sendiri ini digunakan untuk memahami konteks sejarah masa lalu. Sedangkan antropolog ini membantu memahami aspek kebudayaan masyarakat prasejarah. Salah satu kasus penggabungan antara arkeolog dengan ilmu sosial dan manusia adalah rekonstruksi peradaban Mohenjo-daro di lembah Sungai Indus, Pakistan. Penggalian arkeologi ini dilakukan oleh Sir Mortimer Whorl pada tahun 1920-an. Dari penggalian ini mengungkapkan adanya tata kota yang dirancang secara sistematis beserta adanya sistem saluran air dan toilet. Temuan ini membantu memahami tata tertib dan teknologi perkotaan peradaban Indus pada tahun 2500 sebelum Masehi. Arkeolog ini juga berperan dalam pelestarian warisan budaya, misalnya penggalian situs kuno Angkor di Kamboja. Nah, dari penggalian situs Angkor di Kamboja ini membantu bagaimana kita memahami perkembangan kekaisaran Khmer. Nah, pengetahuan ini kemudian digunakan untuk memulihkan dan melestarikan candi-candi Angkor sebagai salah satu situs warisan dunia. Di Indonesia sendiri, arkeolog ini juga berperan dalam upaya pelestarian Candi Borobudur. Karena Candi Borobudur kan termasuk peninggalan dunia atau salah satu keajaiban dunia. Nah, arkeolog berperan penting untuk bagaimana cara kita melestarikan Candi Borobudur nih yang kompleks yang kompleks ya. Terus lagi juga Candi Prambanan ini juga kompleks. Bagaimana cara melestarikannya? Arkeolog itu yang mengurus. Nah, penggalian dan penelitian arkeolog ini membantu memahami bagaimana sejarah pembangunan dari kedua candi agung ini dibuat. Demikian yang bisa saya sampaikan, sedikit tambahan mengenai peran humaniora dan pelestarian warisan budaya dalam konteks arkeologi. Sekian pembahasan singkat dari saya mengenai ilmu arkeologi dari gambaran umumnya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.